Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini di mata kuliah komputer grafik, kita coba untuk membuat project baru dengan menggunakan C++ dengan OpenGL. Di sini sebelumnya saya sudah memberi tugas untuk masing-masing mahasiswa untuk membuat sebuah titik koordinat 2 dimensi. Kemarin sudah ada di grup WA hasilnya masing-masing. Kita mau uji cobakan apakah nilai titik koordinat yang ada yang sudah dibuat sudah benar atau tidak. Kita uji cobakan di programnya. Baik, untuk langkah pertama silakan buat folder baru. Kalau di sini saya buat folder baru dengan nama latihan 1. Ini folder yang sudah saya buat, masih kosong. Saya buat namanya latihan 1. Kalau misalnya sudah, silakan buka Microsoft Visual Studio C++, Microsoft Visual C++ 6.0. Oke, sampai di sini. Di sini ada namanya file. Habis itu pilih new. Setelah pilih new, ambil di bagian project ini, klik Win32 konsol aplikasi. Setelah itu dibuat di project name-nya, buat namanya. Kalau di sini saya buat latihan 1. Untuk lokasi, klik tanda kotak yang ada titik 3 ini. Klik arahkan ke folder yang kita buat tadi. Saya buat tadi di bagian bahan ajar komputer grafik 2021 ganjil. Nama foldernya tadi saya buat latihan 1 ya. Oke, setelah itu klik OK. Setelah itu baru pilih di bagian filenya. Di sini ada namanya C++ source file. Diklik 1 kali. Kalau udah buat namanya file name ini, misalnya di sini saya buat namanya latihan. Setiap penamaan yang ada di file name harus diikuti .jpp. Misalnya di sini buat namanya praktikum. Di sini harus juga ada .jpp. Intinya setiap penamaannya wajib diikut sertakan dengan .jpp. Oke, di sini saya buat latihan.jpp. Lokasinya arahkan ke folder yang kita buat tadi. Misalnya saya di bagian D, habis itu bahan ajar ini komputer grafik di latihan 1 tadi saya buat. Oke, baru klik OK. Kalau misalnya udah sampai situ, baru diklik OK. Di sini baru kita ketikkan codingnya. Oke, yang pertama silakan diikuti ya. Untuk coding silakan ketik di layar kerjanya. Lihat, pastikan untuk pengetikan coding itu pas di bagian layar dengan nama file tadi latihan.jpp. Atau tadi kalau misalnya kalian buat praktikum, berarti di sini layarnya pasti dengan nama praktikum.jpp. Oke, silakan ketikkan codingnya.
Baik, kalau misalnya sudah diketikkan untuk kodenya, untuk menjalankannya kita compile dulu dengan cara klik simbol yang ada seperti yang ada di yang ditunjukkan oleh kursor, atau bisa juga dengan Ctrl F7. Klik, habis itu yes. Oke, coba baca di bawahnya. Di bawah ada biasanya ada pesan errornya. Kalau di sini kan masih ada 3 error nih. 3 error itu kenapa? Coba kita lihat. Di sini disebutkan itu titiknya X dan Y yang salah itu. Coba klik 2 kali. Pasti kita diarahkan ke atas. Di sini. Berarti yang salah itu ini X dan Y, tidak dikenal. Di sini kan undeclared identifier. Berarti X dan Y ini tidak dikenal. Kalau misalnya tidak dikenal, berarti ini bukan isinya bukan X dan Y, tapi nilai titik X dan nilai dari titik Y. Berarti ini kita ubah. Karena di atasnya di sini ada GL Bridging GL Lines, artinya itu perintah dasarnya itu kita membuat sebuah garis. Kalau perintahnya membuat poligon, berarti di atas ini harus poligon. Sekarang kan GL Lines, berarti perintah awalnya itu membuat garis. Kalau membuat garis, berarti kita harus ada 2 titik. Kita lihat di titik koordinatnya di sini. Ini kan sebuah garis. Misalnya di sini kita buat misalnya namanya titik A. Dengan nama misalnya titik A. Oke, yang kedua adalah titik B misalnya.
titik A dan titik B itu harus ada nilai. Nilainya ada nilai X-nya dan nilai Y. Untuk nilai X kita lihat ke bawah. Berarti nilai X-nya 0,25. Berarti di sini untuk nilai X-nya 0,25. Sedangkan nilai Y-nya kita lihat di samping. Arahkan ke samping. Berarti 0,25. Nanti untuk nilai Y-nya berarti sama 0,25. Nilai ini kita pindahkan ke sini. Nilai X-nya tadi berapa? 0,25. Sedangkan nilai Y-nya sama 0,25. Kita lihat untuk titik kedua atau titik B-nya. Titik B-nya kan di sini. Untuk titik B, untuk nilai X cuma tengok ke bawah berarti 0,05. Untuk nilai Y-nya kita arahkan ke samping berarti 0,05. Nilai ini kita pindahkan ke coding berarti nilai X-nya 0,05, nilai Y-nya 0,05. Kita pindahkan ke sini. Berarti untuk nilai X-nya 0,05, sedangkan nilai Y 0,05. Oke, karena di sini perintahnya hanya membuat garis, berarti garis itu hanya punya 2 titik. Satu garis punya 2 titik. Titik pertama nilainya ini, sedangkan titik kedua nilainya ini. Oke, coba kita jalankan apakah masih ada error atau tidak. Kita compile. Oke, di sini masih satu error. Di sini ada pesan errornya GLOT swap buffer. Artinya sebelum GLOT sebelum GLOT swap buffer harusnya ada tanda titik koma. Kita lihat di atasnya. Ketika untuk diakhiri program N itu harus ada titik koma. Kalau titik komanya belum ada berarti masih error. Kita jalankan lagi, coba running. Setelah di running kita baca di bagian errornya. Di sini kan masih 0 error nih. Artinya sudah tidak ada error. Berarti bisa kita running. Ketika di running, yes. Oke, berarti hasil gambarnya sudah sesuai apa belum? Kita lihat. Ketika di gambar ini kita gambarnya seperti ini. Ketika dijalankan hasilnya pun sama. Ini hasilnya sama ya, antara gambar ini dengan ini. Berarti titik yang kita buat di titik koordinat ini benar ya untuk nilainya. Oke. Pada pertemuan awal saya sudah bilang harus download yang namanya GLOT. Untuk menjalankan program ini kita harus ada tools bantu yaitu GLOT. GLOT di sini sudah di-download. Saya bilang kan ada 5 file. 1 2 3 4 5, ada 5 file. Untuk yang sekarang kita hanya menggunakan 3 GLOT ini saja. GLOT.h, GLOT DLL dan GLOT library. Karena di sistem saya sudah saya instalkan GLOT.h-nya, makanya program saya jalan. Kalau misalnya di program saya belum copy pakan, misalnya Microsoft Visual Studio PC 98, saya contohkan di sini GLOT saya belum, saya hapus dulu untuk membuktikannya. Oke, anggap saya belum mengkopikan GLOT tadi. Saya coba jalankan. Apakah bisa jalan? Oke. Di sini ada pesan errornya. Pesan errornya satu itu di atas ini. Nih, cannot open include file. Udah di kutip yaitu GLOT.h.
no such file or directory, artinya di directory yang harusnya ada tidak ada, artinya belum kita kopikan glut.h-nya ya. Artinya kalau misalnya ada pesan seperti ini, artinya glut.h kita belum dikopikan di directory sistem C yang harusnya kita kopikan di situ. Oke, coba kita kopikan di sistem C. Saya ambil dulu untuk glutnya. Di sini ada glut.h tadi ya. Saya kopikan, copy, pindahkan ke sistem C. Program. Oh iya, ini di sini kebetulan saya letaknya di program file x86. Mungkin ada juga beberapa dari laptop yang letaknya di program file. Jadi disesuaikan saja dengan laptopnya masing-masing atau PC-nya masing-masing ya. Oke, di sini saya di program file. Untuk pengkopian pengkopian glut itu ambil di sistem C. Sistem C. Habis itu di dalam sistem C ada program file. Di dalam program file pasti ada namanya Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio ya di sini. Habis itu ada VC98 juga. Di dalamnya ada include. Di dalamnya ada GL. Oke, tinggal kita pastikan di sini. Tinggal copy pastekan. Oke, continue. Oke, berarti ini sudah dikopikan ya. Coba kita jalankan. Oke, kita kan udah kopikan tadi kan glut.h-nya di sistem C yang di lokasi yang sudah ditentukan. Tapi di sini masih no success juga. Artinya belum terbaca juga glut yang kita kopikan. Kita lihat codingnya. Di atas ada include, dalamnya kurungnya glut.h. Artinya di dalam include langsung kita masukkan glut.h. Sedangkan kita kopinya di dalam GL. Di sini ketika include kita copy ke dalam GL. Jadi di sini bisa dua. Misalnya kalau misalnya kita copy di dalam di dalam GL glutnya, berarti di sini kita harus tambahkan GL garis miring glut. Kita uji coba kan ya, kita jalankan apakah bisa jalan atau masih error. Oke, di sini 0 error, 1 warning. Itu filenya harus di dalam include. Tapi ketika kita jalankan masih tetap bisa jalan. Cuman di sini masih ada kayak pemberitahuan bahwasanya kalau glut itu sebaiknya diletakkan di dalam GL, di dalam include-nya saja. Kalau misalnya kita Oke, untuk cara kedua kita hapus GL-nya. Yang awal kan seperti ini. Artinya kita cukup pastikan kalau di sini kan kita letak di dalam GL-nya. Berarti kita kopikan ini. Tidak perlu di dalam GL-nya, cukup di dalam include-nya saja. Berarti di sini kita pastikan. Oke, kalau sudah dipastikan, kita jalankan. Apakah ada error? Tidak. Di sini sudah terbaca tidak ada error dan tidak ada peringatan. Berarti kita tinggal eksekusi atau running. Yes. Ketika yes, oke, hasilnya sudah nampak seperti yang kita tentukan di titik koordinat ya. Oke, sampai di sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya silakan diuji cobakan titik koordinat yang sudah buat minggu kemarin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.